Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Puspita Dewi dengan NIM 22087078. Saya akan mempresentasikan dan melengkapi tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga dengan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak pada atlet adalah proses yang penting dan kompleks. Berbagai faktor mempengaruhi kemampuan atlet yang tumbuh dan berkembang secara fisik dan serta meningkatkan kemampuan geraknya. Dan berikut adalah beberapa aspek materi yang dapat dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan jasmani dan gerak pada atlet. Pertumbuhan fisik yaitu konsep pertumbuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan antara saat awal dan akhir masa pertumbuhan. Proses lainnya atau proses pertumbuhan tulang, otot, dan organ lainnya pada masa remaja. Puncak pertumbuhan dan puncak kecepatan pertumbuhan atau peak height velocity atau PHV. Yang kedua, perkembangan motorik atau tahapan perkembangan motorik pada anak-anak atau remaja dan orang dewasa. Jenis-jenis gerakan motorik yang koordinasi mata, tangan, kaki, keseimbangan, kecepatan, kekuatan, kefasihan, gerak, atau lain-lainnya. Ada hubungan antara perkembangan motorik halus dan kasar. Hubungan antara perkembangan motorik halus dan kasar, perbedaan individu dalam perkembangan motorik antara seorang atlet dan non-atlet. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerak bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan ada hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Motorik halus atau fine motor skill, keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contohnya, motorik halus adalah melukis, menjahit, dan mengancingi baju. Perkembangan fisik masa anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan tersebut, baik keterampilan motorik kasar maupun motorik halus. Perkembangan motorik ini dapat dilihat dari perubahan kemampuan atau fisik untuk melakukan gerak-gerakan tertentu. Misalnya saja seorang anak yang berusia 3 tahun sudah dapat berjalan dengan baik, dan sekitar usia 4 tahun anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa.
Ketika kurang lebih dari berusia 5 tahun, anak sudah berketerampilan menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara, seperti maju mundur, jalan cepat, dan pelan-pelan melompati bar jingkrak dan sebagainya, yang semua dilakukan dengan lebih baik, halus, dan bervariasi. 3. Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Metode pengukuran pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, tulang, dan massa otot. Dan penggunaan grafik pertumbuhan dan standar pertumbuhan populasi atau pengukuran kekuatan dan kecepatan dalam olahraga. Evaluasi perkembangan motorik dengan menggunakan tes standar seperti tes kecepatan, tes keseimbangan, dan tes kelentukan. Dan keempat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak pada atlet. Faktor-faktor yang mempengaruhi: genetik dan faktor keturunan. Ada faktor pengaruh latihan fisik dan latihan olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada faktor yang mempengaruhi dari gizi dan pola makan atlet yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan ada faktor fisiologis dan sosial dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada contoh dari materi ini yang bisa kita ambil, yaitu mempelajari bagaimana latihan angkat beban dengan intensitas dan volume yang tepat dapat meningkatkan massa otot pada atlet muda. Dan ada contoh berikutnya yang mengidentifikasi bagaimana latihan keterampilan motorik halus seperti mengoper bola basket dapat mempengaruhi perkembangan koordinasi tangan anak-anak, dan menganalisis bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak pada atlet profesional. Dan materi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak pada atlet, serta pentingnya melalui pendekatan yang tepat dalam latihan dan nutrisi untuk mengoptimalkan potensi atlet dalam mencapai prestasi olahraga. Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif yang menunjukkan perubahan yang dapat diamati secara fisik. Selanjutnya, pertumbuhan diamati melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, dan sebagainya. Menurut Elizabeth B. Harlock 1993, perkembangan merupakan proses kualitatif yang menunjukkan pertambahan atau kemampuan dan keterampilan gerak serta dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang beraturan dan
dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.